Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan mengajarkan kepada kalian beberapa rumus dasar aplikasi Excel yang mungkin akan sangat berguna bagi kalian yang masih suka bingung nih kalau dikasih kerjaan sama bos berupa data dan kalian diminta untuk mengolahnya. Nah, rumus yang akan saya ajarkan ini adalah rumus dasar ya teman-teman. Rumusnya itu ada if, sum, average, min, max, dan count. Nah, masing-masing rumus ini tentu saja punya fungsinya masing-masing. Nah, rumus if itu merupakan salah satu fungsi Excel yang termasuk dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji coba logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Nah, rumus if ini juga menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi itu terpenuhi. Sebaliknya, akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi. Nah, sedangkan rumus rata-rata atau average merupakan sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Pada umumnya nilai rata-rata itu digunakan untuk mendapatkan gambaran umum dari sebuah data. Nah, kemudian ada fungsi sum, yaitu merupakan fungsi Excel yang digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau menambahkan semua angka yang kita tentukan sebagai argumen. Nah, kemudian ada juga fungsi max atau min. Nah, ini sebenarnya fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi atau terendah dari kumpulan nilai, atau untuk mendapatkan nilai terbesar ataupun terkecil dari sejumlah data. Nah, kemudian juga ada count, yaitu merupakan fungsi yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk menghitung jumlah data atau sel yang berisi angka dari daftar argumen. Nah, kita sekarang langsung aja ke contohnya ya. Yang pertama tentu saja kalian harus memiliki data yang akan diolah. Nah, di sini saya akan pakai data dummy berupa data persebaran jumlah pegawai PT XYZ masing-masing provinsi di Indonesia. Nah, semisal kalian diminta untuk mengolah data-data ini menjadi ringkasan berupa jumlah seluruh pegawai, rata-rata pegawai di satu kantor, jumlah pegawai terbanyak di satu kantor, jumlah pegawai paling sedikit di satu kantor, dan status kecukupan pegawai di masing-masing provinsi apabila kantor tersebut dikatakan memadai jika memiliki minimal 35 personil atau pegawai. Nah, di sini kita langsung mulai aja. Di sini sudah disediakan juga kolom jumlah di paling bawah dari data. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, jika ingin mencari data keseluruhan atau jumlah seluruh data, kita bisa menggunakan fungsi sum. Kita ketikkan saja di sini, di kolom yang ingin kita ketikkan, sama dengan sum. Di sini ada beberapa cara, teman-teman. Kalian bisa klik satu-satu, misalkan sambil pencet kontrol, kita pencet kontrol, kemudian kita klik satu-satu. Nah, bisa seperti itu sampai bawah, tapi kalau misalkan banyak, kalian bisa klik satu, kemudian pencet shift, kemudian kita klik di kolom yang paling terakhir. Nah, seperti itu. Atau juga bisa kalian kita klik di data paling awal, kemudian kita pencet shift dan kontrol, kemudian kita klik tanda panah ke bawah. Nah, seperti itu. Langsung kita enter. Nah, langsung di sini muncul angka yang ingin kita dapatkan. Seperti ini. Kemudian kita akan mengisi kolom rata-rata. Tadi sesuai dengan penjelasan sebelumnya, rata-rata kita pakai rumus average. Ya, ketik saja average, kurung buka. Nah, caranya sama kayak tadi yang sum. Kita bisa klik satu-satu apabila datanya itu tersebar, atau kita bisa klik data paling atas, kemudian kita sambil pencet shift, kita tekan atau klik di kolom paling bawah dari data. Nah, seperti itu. Atau kita bisa klik dari paling atas dulu, kemudian seperti tadi, Ctrl Shift. Nah, tapi di sini kita ingin tidak memasukkan jumlahnya di sini, kita tinggal pencet Shift, kemudian klik panah atas. Seperti itu, kita enter. Nah, kira-kira rata-ratanya ada 35,68 dari data ini. Kemudian kita akan mencari jumlah pegawai terbanyak di satu kantor. Nah, caranya kita klikkan max karena maksimum, data terbanyak, kemudian kurung buka. Caranya sama, tinggal kalian pilih mau seperti apa cara untuk memilih datanya. Kita ketikkan enter. Nah, seperti itu. Jadi, kita ulangi. Kita ketikkan max karena kita ingin mencari data terbanyak atau jumlah yang paling banyak di satu data ini. Kurung buka.
Kita ketikkan, masukkan numbernya yang ingin kita cari datanya. Sudah, seperti ini. Kemudian ketikkan enter. Nah, ini bisa dilihat di atas ini untuk masing-masing rumusnya ya. Sama. Nah, datanya sama C4 sampai dengan C37. Maksudnya titik 2 ini seperti itu ya. Untuk tersedikit atau paling sedikit juga sama, kita ketikkan min karena minimum. Angka minimum dari data yang ada. Nah, kita ketikkan lagi. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Kemudian jumlah data. Jumlah data ini bukan jumlah personilnya ya maksudnya. Maksudnya ini jumlah data yang kita olah. Nah, caranya ketikkan count, kurung buka, kemudian sama caranya. Nah, seperti itu. Ada 34 data karena kita memakai 34 provinsi di sini. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita mau menentukan status dari satu kantor, apakah kantor di provinsi tersebut memiliki kecukupan pegawai? Nah, caranya di sini kita sudah tahu ketentuannya 35 minimal untuk dikatakan memadai. Nah, kita memakai logika ya, memakai fungsi logika if. Kita ketikkan if, kemudian kurung buka. Nah, di sini ada tertulis logical test. Di sini logical test ini maksudnya kondisi yang kita persyaratkan. Nah, tadi karena minimal untuk dikatakan memadai itu 35, jadi jumlah pegawai di sini harus lebih besar sama dengan 35. Kemudian kita ketikkan titik koma, value if true. Nah, gimana nih kalau misalkan logika di sini memenuhi? Nah, kita ingin mengeluarkan kalimat memadai. Ya, oke. Selanjutnya, gimana kalau tidak memadai? Kita ketik titik koma, kemudian sama caranya tidak memadai. Ya, pakai tanda petik ya, karena ini bukan angka, jadi kita harus memakai tanda petik. Kemudian kita jangan lupa kurung tutup. Nah, enter. Nah, otomatis memadai. Nah, daripada kita ketikkan satu-satu, ya kan? Kita klik 2 kali saja di pojok kanan bawah dari satu sel tersebut yang sudah ada rumusnya. Nah, klik 2 kali. Nah, otomatis akan mengisi sesuai dengan yang ada di sebelah kirinya, ya. Atau kalian bisa dengan mendrag bagian kanan bawah ini seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana cara menggunakan rumus if, average, sum, max, min, dan count yang menjadi rumus dasar yang perlu kalian ketahui sebagai pegawai kantoran yang selalu menggunakan Excel dan berkecimpung dengan data yang harus diolah. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Klik subscribe kalau kalian ingin berlangganan channel ini. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.